Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Aloysius Harimukti, SE, MS, AK, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2. Kami akan mempresentasikan progres mata kuliah Statistik Bisnis 2, program kelas unggulan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, program studi akuntansi, dengan judul Pembelajaran Online, Fasilitas Belajar, dan Kinerja Dosen terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nabila Putri Windiarti, dan 4 rekan saya lainnya, yaitu Ari Rahmawan, Eka Lalasari, Triani Ismayadi, dan Agatha Maharani. Selanjutnya ada daftar isi. Ada 3 bagian. Bagian pertama ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian kedua ada penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bagian ketiga ada desain dan tahap penelitian, variabel penelitian, metodologi penelitian, dan operasional variabel. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran online berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi? Yang kedua, apakah fasilitas pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi? Dan yang ketiga ada, apakah kinerja dosen berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembelajaran online terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh fasilitas pembelajaran online terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi. Dan yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Pertama, pengaruh pembelajaran online terhadap tingkat motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi FEB akuntansi UKSW di masa pandemi COVID-19. Karya Katarina Ardianwolo dan Pasca Ika Nugroho tahun 2021, di mana pembelajaran online berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kedua, pengaruh fasilitas dan kompetensi terhadap motivasi belajar. Karya Bahrudi Effendi Damanik tahun 2019, di mana fasilitas belajar dan kompetensi dosen berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang ketiga, pengaruh kompetensi dosen dan kinerja dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malang. Karya Febi Trianur Imawati, Abdul Qadir Jailani, dan Khaliku Sabir tahun 2020, di mana kompetensi dosen dan kinerja dosen berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kerangka pemikiran dalam penelitian kelompok kami yaitu pembelajaran online sebagai variabel X1 berpengaruh terhadap motivasi belajar atau variabel Y. Fasilitas belajar sebagai variabel X2 berpengaruh terhadap motivasi belajar atau variabel Y. Dan kinerja dosen sebagai variabel X3 berpengaruh terhadap motivasi belajar atau variabel Y. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Triani Ismayadi. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama, Dana Suri dan Gofur pada tahun 2018 dalam Katarina dan Pasca pada tahun 2021 mengatakan bahwa dengan adanya penggunaan multimedia berbasis web, motivasi belajar dari peserta didik menjadi meningkat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Romeato et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pembelajaran online berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Katarina dan Pasca pada tahun 2021
yang menyimpulkan bahwa pembelajaran online berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis pertama, pembelajaran online berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hipotesis yang kedua, menurut Mudofir dalam Bahrudi pada tahun 2019, fungsi fasilitas belajar adalah untuk menunjang dan menggalakkan kegiatan program pusat sumber belajar agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efisien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bahrudi pada tahun 2019, menyatakan bahwa fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri pada tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah program fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Tesis yang ketiga, Rifai dalam Febi Tria DKK menyebutkan kinerja adalah ketersediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Febi Tria pada tahun 2020 yang mengemukakan bahwa hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja dosen dalam pengujian secara serempak atau stimulan uji F mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Atas dasar tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah kinerja dosen berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, desain dan tahap penelitian. Tahap penelitian dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi 2, yaitu independen dan dependen. Independen atau variabel X terdiri dari pembelajaran online, fasilitas belajar, dan kinerja dosen. Sedangkan dependen atau variabel Y terdiri dari motivasi belajar. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian dilakukan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada bulan September 2021 sampai Januari 2022. Populasinya adalah mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan sampel 50 mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Datanya adalah data primer dengan sumber data mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner atau Google Form. Selanjutnya, operasional variabel. Variabel yang pertama atau X1, pembelajaran online, merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh pendidik dan peserta didik di tempat yang berbeda dengan bantuan internet. Diambil dari Riana dalam Katarina dan Pasca pada tahun 2021 dengan 3 indikator. Yang pertama, aplikasi atau sistem yang digunakan dalam pembelajaran online. Yang kedua, mudah atau susah dalam mengakses aplikasi. Dan yang ketiga, pemahaman peserta didik dalam menggunakan media pembelajaran online. Atau X2 adalah fasilitas belajar. Fasilitas pembelajaran adalah ketersediaan fasilitas belajar yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan dari proses pembelajaran. Diambil dari Darmadi Dalam Rani pada tahun 2020. Terdiri dari 6 indikator. Yang pertama, keadaan gedung sekolah. Yang kedua, kualitas ruang kelas. Yang ketiga, keberfungsian perpustakaan. Yang keempat, keberfungsian fasilitas kelas dan laboratorium. Yang kelima, ketersediaan buku-buku. Dan yang keenam, optimalisasi media atau alat bantu pembelajaran. Yang ketiga atau X3 adalah kinerja dosen. Kinerja dosen adalah kualitas pendidikan yang baik apabila dosen melakukan kegiatan mengajarnya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan mahasiswa. Diambil dari Febi Tria DKK pada tahun 2020. Mempunyai 5 indikator, yaitu kualitas hasil kerja, penguasaan materi, penguasaan keadaan kelas, mewujudkan kreativitas, dan ketepatan waktu dalam kelas. Yang keempat atau variabel Y adalah motivasi belajar. Motivasi belajar mahasiswa adalah dorongan yang membuat mahasiswa untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat meningkatkan prestasi dalam belajar. Diambil dari Febi Tria DKK pada tahun 2020. Terdapat 5 indikator, yaitu keinginan untuk mengikuti perkuliahan, selalu menyelesaikan tugas, meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan bakat, ingin mendapatkan perhatian dan pujian, dan yang terakhir adalah ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah dari dosen atau kampus. Dan presentasi progres mata kuliah Statistik Bisnis 2 program kelas unggulan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya program studi akuntansi. Terima kasih.